Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ananda atas nama Nur Hasanah, NIM 2020 A1C015, Prodi PPKN semester 2. Di sini, Ananda akan menyimpulkan dan menjelaskan hasil wawancara dari 5 tokoh, yaitu tokoh pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh wanita. Ada 2 materi utama yang akan Anda jelaskan, yaitu tentang penerapan fikih dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, pernikahan menurut Islam dan hukum negara. Yang pertama, penerapan fikih dalam lingkungan masyarakat. Dari beberapa pendapat narasumber yang Anda dapatkan, beberapa dari lingkungan masyarakat masih minim dengan hukum syariat Islam. Masih ada beberapa dari mereka yang seringkali melanggar dan lalai terhadap hukum syariat Islam, apalagi terkait dengan fikih. Dan masalah yang sering terjadi yaitu masalah pernikahan dan hak waris. Bahkan ada yang sampai menimbulkan pertengkaran. Adapun yang sering terjadi diantaranya yaitu hamil di luar nikah, yang mengharuskan pihak keluarga untuk segera menikahkan putra-putrinya demi menutupi aib keluarga. Sedangkan dalam pandangan Islam, yakni seorang perempuan boleh dinikahi jika dia sudah melahirkan, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Quran, yakni dalam surah Al-Tolaq ayat 4. Dan yang kedua yakni tentang hak waris, di mana masing-masing dari pewaris atau ahli waris yang ingin mendapatkan lebih dari haknya. Padahal dalam syariat Islam telah menjelaskan tentang bagian-bagian pendapatan dari ahli waris. Dan yang kedua yaitu pernikahan menurut Islam dan hukum negara. Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam Islam, pernikahan dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syarat pernikahan, termasuk pencatatannya. Hal ini diatur pasal 14 dan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Adapun pernikahan yang sah menurut agama namun tidak menurut hukum negara, yaitu tentang pernikahan dini. Masalah inilah yang sering terjadi, apalagi masa pandemi saat ini. Banyak anak sekolah yang masih di bawah umur memutuskan untuk menikah, sedangkan dalam hukum negara minimal usia pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita minimal sudah mencapai 16 tahun. Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 dan pihak wanita umur sudah mencapai 16 tahun. Yang kedua, nikah siri. Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan petugas pencatat nikah sebagai aparat resmi pernikahan atau perkawinan yang tidak dicatat di kantor urusan agama. Meskipun dalam pandangan Islam nikah siri itu sah, namun tidak sah dalam hukum negara karena tidak sesuai dengan undang-undang dan hukum negara. Baiklah, sekian kesimpulan yang bisa Ananda jelaskan dari wawancara yang Ananda dapatkan. Mohon maaf jika ada terdapat kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.